Shalom semua yang berbahagia. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam episode yang ke-14 All by Grace. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami pertaruhkan acara All by Grace hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang beracara melalui acara ini, dan Engkau yang akan memimpin seluruh acara dan memberkati setiap yang menyaksikan acara ini. Dan semua kami boleh terima yang terbaik daripada-Mu, dan boleh dijamah kasih dan kuasa-Mu, dan kami boleh terima pengajaran firman-Mu, dan kami boleh dibangunkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Anda yang bisa ikut nyanyi bersama-sama. Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi kiranya kan, ku percaya Kau Tuhan, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sukses gagalnya kehidupan seorang yang menamakan diri orang percaya sangat tergantung kepada bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan iman percaya yang teguh kepada apa yang menjadi janji Tuhan dan apa yang Tuhan pernah katakan atau firmankan. Oleh karena itu, jika kita mempunyai fondasi yang kuat dan fondasi yang benar terhadap janji-janji Tuhan, terhadap apa yang Tuhan katakan atau firmankan,
maka kita tidak akan mudah-mudah tergoyahkan dan tidak akan mudah-mudah menjadi homogen dengan orang-orang di dunia ini, yang mana mayoritas banyakkan orang akan memakai logikanya dan berkata segala sesuatu yang tidak logis, segala sesuatu yang tidak bisa tembus pikiranku, aku tidak bisa gampang-gampang percaya. Ya, apa yang tidak dapat kulihat, apa yang tidak pernah ku alami, aku pun tidak mau percaya. Oleh karena itu, saudari, ketahuilah dalam kehidupan nyata kita harus mengakui banyak kejadian, banyak peristiwa, dan juga banyak juga pribadi-pribadi, manusia-manusia yang di sekitar kita. Apa yang menimpa mereka, apa yang terjadi pada mereka, apapun yang terjadi di dunia ini, banyak kali kita sungguh sukar untuk bisa percaya. Ya, artinya kita tidak mampu percaya. Masa sih? Dan kita akan bertanya-tanya dalam hati, mungkin kita akan ketemu teman, kita akan, bukan gosip, kita akan mendiskusikan, ataupun kita berdebat sekalipun. Kita ingin tahu yang benar saja. Dia sudah demikian, masa terjadinya seperti ini? Misalnya, suatu hari kalau kita mendengar seorang atlet yang sudah berkali-kali menjadi juara. Nah, umumnya kalau seorang atlet, itu adalah orang yang sehat. Seorang yang bugar, ya, seorang yang selalu jaga stamina dan kesehatan tubuh dengan baik. Tapi suatu hari kalau engkau mendengar bahwa atlet tersebut mengalami serangan jantung tiba-tiba sampai stroke. Waduh, mendengar berita demikian, apa kita mudah untuk bisa percaya? Kita mungkin akan berkata, aku tidak mampu percaya urusan begini. Mana mungkin orang sesehat dia bisa terjadi stroke? Ya, ini salah satu contoh. Belum lagi kalau kita lihat kalau seorang pengusaha besar dan perusahaannya itu sudah masuk dalam listed company, go public, ataupun ya di dalam bursa saham tercatat, dan perusahaannya itu sangat menjanjikan keuntungan dan memang prakteknya demikian. Sehingga banyak sekali peminat-peminat membeli saham dari perusahaan tersebut. Nah, pengusaha besar ini pengusaha yang jujur, pengusaha yang baik, pengusaha yang betul-betul menggeluti usahanya dengan sangat-sangat tekun dan sangat-sangat serius dan menguntungkan. Namun suatu hari, kalau kita mendengar orang sejujur beliau, orang yang seringkali berderma dengan luar biasa dan terkenal dia seorang dermawan, tiba-tiba kau dengar berita kebangkrutan terjadi terhadap perusahaannya. Bahkan orang ini tersangkut dengan masalah hutang yang begitu besar, sampai akhirnya dia tidak mampu lagi, terjadilah dia dipenjarakan. Pada akhirnya, saat mendengar, apakah kita mampu percaya bahwa hal demikian bisa menimpa pengusaha besar, perusahaan besar seperti itu di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, banyak hal yang sulit untuk kita percaya terjadi aja. Ya, perusahaan yang sudah berdiri sekian lama, usaha restoran yang sudah puluhan tahun sekalipun, ya, perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dengan begitu mapan, tiba-tiba terjadi kebangkrutan. Tidak mampu kita percaya kenyataan itu, tetapi mau mampu tidak mampu percaya, hal itu adalah kenyataan dan terjadi. Ya, dengarlah seorang Kristen yang aktif di gereja melayani Tuhan, seorang suami yang setia, seorang bapak yang baik, menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi ternama di dunia ini, semuanya lulus dan sudah dapat kerja dengan prestasi yang gegap gempita di dunia ini. Tentu kita salut orang Kristen semacam begini. Namun suatu hari kalau engkau mendengar ada berita di media menyampaikan bahwa saudara tersebut mempunyai satu kasus dalam hal moralitas yang harus berhubungan dengan hukum, akhirnya
Dan dalam persidangan kita mendengar ini dan mendengar itu. Ya, kejadian semacam begini bukan satu, banyak terjadi di luar dugaan kita. Sering kita akan mendengar berita demikian, dan mendengar demikian kita pasti berkata, nggak mungkin lah, masa orang sebaik dia, orang sesetia dia ini kok bisa? Ya memang bisa. Ya, seorang anak yang waktu lahir, klep jantungnya ada sesuatu hal yang tidak beres, sampai harus diobservasi. Namun karena orang tuanya berdoa dan percaya dan memproklamirkan anak ini sehat dan minta supaya bisa pulang. Nah, anak ini akhirnya diizinkan oleh dokter dan suster boleh pulang. Padahal baru hari ketiga ya di rumah sakit bersalin itu, dan dokter mentargetkan akan mengobservasi anak tersebut untuk beberapa waktu lagi sampai aman buat kesehatan anak tersebut. Namun sejak kembali ke rumah sampai dengan hari ini sekian besar, Tuhan jagai, Tuhan berkati, anak tersebut sehat, bugar, dan juga sudah menikah, bahkan bisa nyanyi lagi di depan Anda. Ini dia sudah ngalamin. Nah, cerita sama orang lain, mungkin orang lain tidak percaya. Ya, orang lain mungkin mendengar begitu, mana mungkin famili kita yang ada klep jantung ada masalah sampai umur sekian, kalau bukan masalah operasi, kemungkinan besar bisa mengalami fatal, bahkan ada kematian juga ada. Ya itu nggak usah orang lain ngomong, saya pun pernah dengar sendiri, famili dekat kami juga ada yang mengalami demikian. Namun nyatanya, mau mampu atau tidak mampu percaya, mujizat ataupun kejadian yang ajaib ini terjadi dalam keluarga kami. Ya, putri kami yang tadi nyanyi dan akan nyanyi lagi bersama-sama dalam pelayanan All by Grace ini, dialah orangnya. Sampai sekarang tidak ada masalah di soal jantung, soal klep jantung, dan dia tidak pernah sampai nangis, badannya jadi biru atau jadi hitam. Ya tidak terjadi lagi. Sejak keluar rumah sakit, sembuh total. Ini dia. Ya, sesuatu hal yang mungkin tidak logis secara kedokteran, tidak logis secara pengalaman hidup. Namun Tuhan sekali turun tangan lakukan mujizat. Masalah kita mampu, tidak mampu percaya, itu tetap tidak akan mempengaruhi, ya. Jadi kalau kita terlepas dari Anda, soal Anda percaya atau tidak mampu percaya, banyak peristiwa dan banyak kejadian-kejadian mujizat-mujizat telah terjadi dan akan terus terjadi dalam dunia ini. Ya, bagi saya sebagai seorang pendeta, saya banyak bergerak di penginjilan ke kota-kota kecil, ya, dan seringkali kita kunjungi ke suatu daerah yang baru, ya, dalam rangka mission trip, pekabaran Injil, dan juga penanaman gereja baru. Suatu kali, waktu kami ke satu kota dalam persiapan untuk pembukaan cabang gereja baru, kami ada persekutuan seminggu sekali. Nah, suatu kali waktu saya datang, selesai saya khotbah, selesai kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan didoakan. Maju ke depan seseorang yang minta didoakan, dan entah dia terima berita dari siapa, dia dengar dari mana informasi, dia tahu bahwa saya sering mendoakan orang yang telinganya ada suara bising, ada mendengung atau mendenging. Dan ini kali saya tanya dia minta didoakan apa? Saya bilang, dia doakan telinga saya. Telingamu kenapa? Ini suaranya seperti ada angin kencang terus bertiup terus. Sampai saya tiap hari pagi, siang, malam sampai mau tidur pun susah. Berisik sekali, ribut, bising sekali. Minta tolong didoakan. Lalu saya doakan. Seketika didoakan,
berhenti suara bising itu, mendenging atau mendengung atau suara angin, langsung berhenti. Nah, sepulangnya ke rumah, dia cerita kepada saudaranya, keluarganya, ya keluarganya juga udah membantu orang tersebut berobat ke dokter spesialis kemana-mana, dan sekian lama nggak pernah sembuh. Namun sekali dengar anak ini bersaksi, sekali didoakan oleh pendeta tadi, dia sembuh total dan tidak bising lagi, tidak bunyi lagi. Waduh, orang rumahnya semuanya tidak mudah untuk bisa percaya, tidak mampu untuk percaya kejadian itu. Mereka anggap ini kayak hipnotis katanya. Ya, tadi kamu sembuh, kamu udah pulang rumah, nanti kumat lagi, lu lihat aja deh. Ya, pokoknya kita buktikan. Ya, lihat, coba. Kalau betul-betul Yesus itu Tuhan yang menyembuhkan, pasti akan berlangsung kesembuhan itu dan abadi dan tidak kumat lagi. Si anak muda ini mendengar omongan-omongan keluarga, imannya goyah. Tadinya dia datang dengan mampu percaya, setelah mendengarkan perkataan orang, tidak mampu percaya lagi. Nah, akhirnya imannya goyah, dan tiba-tiba dia mendengar kembali suara bising datang lagi. Dan kasihan ini kali, bukan lagi desiran ombak badai, angin ribut yang membisingkan telinganya, tapi ini kali, waduh, suaranya lebih kenceng. Ya, sampai minggu depan saya datang lagi ke kota tersebut dalam persekutuan. Tiba-tiba dia maju ke depan. Ya, sesudah khotbah saya mau doakan orang, dia lutut di depan saya. Saya bilang, kenapa lutut? Dia bilang, saya mohon pengampunan dosa. Saya tidak bisa mengampuni dosa. Saya bilang, ada apa sih? Dia bilang, minggu lalu saya didoakan, saya sudah sembuh, ya, dan saya goyang iman saya karena orang ngomongin ini dan itu, lalu suaranya balik lagi, bukan lagi suara angin, tapi sejak hari itu suaranya suara seperti genset pembangkit listrik, ya, genset generator, ya. Dia bilang seperti suara genset. Suara kayak apa? Saya bilang, waduh, itu kenceng kali, pagi siang malam tidur pun dia bising terus. Waduh, dia menderita sekian hari menunggu sampai kedatangan kami kembali untuk didoakan. Dan saya bilang, yang bisa mengampuni dosa adalah Yesus. Kamu minta ampun sama Yesus, karena tadinya kamu mampu percaya, dan kamu terima mujizat. Lalu digoyahkan orang, imanmu, sendi-sendimu, lalu kamu jadi tidak mampu percaya, dan balik lagi ke keadaan lebih buruk. Kamu minta ampun sama Tuhan Yesus, ya, hanya Yesus yang mampu untuk mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan dan memberi kesembuhan. Oleh karena itu, minta ampun sekali, mohon Tuhan kasihin kamu supaya tambahkan iman kepadamu yang teguh dan jangan digoyahkan oleh siapapun lagi. Oke, kamu doa sendiri. Habis dia doa, saya doakan dia kembali, dan suaranya hilang, dan sampai dia akhirnya ketemu di sekian lama kemudian orang tersebut sehat dan dia tidak lagi gangguan suara-suara yang bising di telinganya. Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, hal demikian diceritakan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak tepat. Pastilah ada orang akan berkata, it doesn't make sense. Ya, nggak masuk akal. Mana bisa, mana mungkin, dan lain sebagainya. Ya, banyak kejadian-kejadian yang namanya mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan logika. Lalu kita tidak mampu untuk percaya bahwa hal itu eksis, bahwa hal itu ada. Nah, masalah engkau percaya nggak percaya, pro kontra, mau berdebat ya atau apa, itu sah-sah saja, ya. Namun bukan masalah di mampu percaya atau tidak mampu percaya. Yang patut untuk kita telusuri, kita renungkan dengan sungguh-sungguh hati ialah, mari pelajari dengan baik-baik.
Dengan kita mampu percaya atau tidak mampu percaya, apa untungnya dan apa ruginya? Apa yang dihasilkan? Apa yang tidak dapat apa-apa atau apa yang dirugikan? Nah, kita pertimbangkan sendiri, dan ini semua kembali kepada hak bebas kita untuk memilih. Ya, kembali kepada setiap manusia punya hak untuk memilih. Engkau boleh memilih sebagai golongan orang yang memilih mampu percaya, atau engkau boleh memilih tidak mampu percaya untuk segala sesuatu dalam dunia ini, apalagi menyangkut Tuhan. Ya, jadi kalau kita pilih dengan benar, kita pilih dengan tepat, kita pilih dengan yang sesuai, maka kita akan dapat hasil yang tepat, yang baik, yang benar, yang sesuai dalam hidup ini. Oleh karena itu, ya, saat kita dipertanyakan orang, kalau Anda diperhadapkan untuk pilihan, pilih mampu percaya atau pilih tidak mampu percaya, saya akan berkata dengan positif dan dengan lantang saya jawab, saya akan pilih. Dengan pertolongan Tuhan saya jadi mampu percaya. Saya mau pilih mampu percaya karena saya sudah rasakan, saya sudah alami. Dengan saya menjadi orang yang mampu percaya, banyak misteri, banyak hal-hal yang tidak bisa dimengerti, banyak pengalaman-pengalaman yang spektakuler yang orang lain tidak alami, kita alami. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak mampu percaya alias tidak percaya, ya, mereka jarang mengalami, bahkan tidak pernah mengalami segala sesuatu yang namanya mujizat ataupun keajaiban-keajaiban ataupun ya segala sesuatu ya yang sekiranya tidak masuk di akal logika kita, ya, dan mau tidak mau kita terima, karena kita harus tahu kita mampu percaya atau tidak mampu percaya, kenyataan terjadi tetap terjadilah. Ya, jadi untuk Anda sekalian, mari kita mau belajar. Kita harus memilih untuk mampu percaya, sehingga sekali kita mampu percaya, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang mengasihi dan peduli setiap kita dalam hal apapun, juga sampai yang detail-detail sekalipun, Dia sanggup menyatakan diri kepada kita. Ya, sanggup untuk menunjukkan pada kita kuasa, kemurahannya, mujizat yang Dia melakukan, kasih sayangnya yang luar biasa, janjinya digenapi. Dan saat kita betul-betul buka hati dan berkata, Tuhan, hari ini aku mau belajar dan tolong aku, supaya aku tergolong orang yang mampu percaya, bukan tidak mampu percaya. Dan saya akan menikmati hidup dalam penggenapan janji-janji Tuhan, dan segala kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi hidupku, maka aku boleh nikmati hidup ini, bukannya turun tapi bisa naik, bukannya gagal tapi akan berhasil, dan aku boleh nikmati hidup yang diwarnai oleh penyertaan Tuhan dengan mujizat-mujizat yang mewarnai sepanjang kehidupan ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada. Semua kita nyanyi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Hallelujah, glory, hallelujah. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Sekali lagi, Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in Matius 14 ayat 22 hingga 33. Matius 14 ayat 22 hingga 33 tertulis demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, ini yang akan menjadi landasan kita dalam pembahasan tema kali ini, yaitu mampukah aku percaya? Mampukah saya percaya? Memang untuk menjawab tema atau pertanyaan sedemikian, mampukah saya percaya? Ini tidak semudah kita membalik telapak tangan, ya, dan bisa saja kita mampu, bisa saja kita tidak mampu percaya. Oke, bila saja kita menjawab aku tidak mampu percaya, pasti ada alasannya. Pasti ada pendirian mengapa kita tidak mampu percaya. Nah, mungkin kita akan bertanya, kenapa tidak mampu, tidak mau coba-coba, berusaha supaya mampu untuk percaya. Dan itu
biasanya terlambat sudah, karena kesempatan sudah berlalu. Ya, bila jawaban kita adalah ya Tuhan, aku mau mampu percaya. Nah, pasti ada dasar, pasti ada argumentasi yang logis yang dapat mendukung kita sampai kita berani menyatakan kita mampu percaya. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan sama-sama seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi di atas. Memang pada umumnya dalam dunia nyata, manusia pada umumnya cenderung untuk tidak mampu percaya atas segala sesuatu yang namanya keajaiban, yang namanya soal yang tidak kelihatan, yang tidak masuk di akal, ataupun mujizat-mujizat. Ya, kebanyakan orang tidak mampu untuk percaya. Namun bila saya ditanya, saya akan jawab dengan positif, saya mau pilih untuk mampu percaya. Karena saya sudah rasakan, dengan saya mampu percaya, banyak keberhasilan, banyak hal-hal yang spektakuler, yang tidak masuk di akal, namun terjadi dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Dan kerugian boleh kata, ya paling diketawain orang, paling orang berkata fanatik, ini kepanasan, atau ini sesat, atau ini ekstrim, atau ini itu, terserah orang ngomong. Ya, sampai hari ini, kontroversi. Ya, sekali orang ketemu saya, ada aja. Biarpun kawan dekat, kawan jauh, apalagi orang-orang yang baru pertama kali ketemu. Ada yang takjub, ya, nggak percaya jadi percaya. Ada yang berkata, inilah main sulap ini mah, mana mungkin, mana bisa. Oleh karena itu, ya, kita mau belajar pada hari ini, ya, apa sih unsur-unsur yang memungkinkan kita untuk bisa bersikap berkata, saya mampu percaya. Artinya, bagaimana supaya kamu bisa mampu percaya? Ya, percaya pada Tuhan, percaya pada karya Tuhan, percaya kepada perbuatan Tuhan, percaya kepada segala mujizat yang Tuhan mau lakukan, percaya kepada janji-janji Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kebenaran Tuhan, percaya kepada keselamatan dalam Yesus Kristus yang hanya satu-satunya juru selamat dunia, yang Ia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Dia berjanji siapa yang percaya kepada Dia dijamin keselamatannya, dan tidak ada yang bisa merebut orang tersebut dari tangan Tuhan. Dia dapat hidup yang kekal. Nah, ada satu keterjaminan soal keselamatan hanya dalam Dia. Mudah kita percaya atau tidak? Ya, soal pengampunan dosa, setiap orang pernah berdosa. Kita tidak pernah berbuat dosa, tapi dari asal muasal kita, lahir pun dalam dosa, di kandungan pun sudah berdosa karena ada dosa warisan. Dosa turun-temurun. Nah, kita telah mewarisi ya dosa itu. Nah, kalau dosa tidak dibereskan, siapa yang bisa bereskan? Mana ada obat bisa membersihkan dosa? Di mana kita cari damai? Bisa beli di supermarket? Gak bisa. Selama dosa masih berkuasa dalam hidup kita, tidak dibereskan, dosa itu mengakibatkan suatu gugatan dan penghakiman, dan ujung-ujungnya bawa pada kematian ataupun maut, dan akan diadili serta dihukum untuk selama-lamanya. Maka selama dosa tidak beres, kita tidak mempunyai satu keyakinan pasti tentang hidup yang akan datang, apalagi menyikapi hari-hari seperti ini saat ini. Ya, banyak orang kita tidak terduga, sehat, segar, bugar, banyak olahraga, banyak minum vitamin, banyak sekali ya suplemennya yang begitu menjamin bahwa orang ini sehat. Tapi tiba-tiba kalau kena COVID, kalau tidak tertolong, mau usia berapapun bisa jalan, bisa tinggalkan dunia. Nah, kemana setelah meninggalkan dunia? Tidak ada satu tujuan akhir yang pasti. Final destiny kemana? Kita nggak tahu. Ya, 我們人生最後的歸屬到哪兒？我們不知道，沒有把握。Kita nggak ada satu keyakinan, tidak tahu.
Nah ini dia. Apa kita mudah percaya? Memang tidak mudah. Tapi apakah kita mau tergolong dengan orang-orang yang demikian berkata, aku gak mampu percaya. Kecuali Yesus nongol di depan mataku, emangnya kamu siapa? Masa Yesus masih nongol di depan matamu, baru kamu pun percaya? Ya, kamu tidak mau, banyak orang mau. Ya, soal dia menyatakan diri, penampakan diri kepadamu atau tidak, itu urusan otoritas dia. Kalau dia menyatakan kemurahannya kepadamu, dia menyatakan diri kepadamu. Waduh, apa sekali dia menyatakan diri, langsung kamu pasti percaya? Belum tentu. Belum tentu. Yang saya tahu dalam pengalaman pelayanan, banyak kali orang mengalami perjumpaan Yesus secara nyata datang pada dia. Itu saat dia lagi sakit, udah akut dan sudah sangat kritis. Sudah mau dioperasi, saat itu dia merasa Yesus datang seperti sinar. Oh, langsung operasinya nggak jadi operasi, sudah sembuh. Dan lain sebagainya. Atau ngalami sesuatu yang, waduh, kritis. Dan sudah namanya antara hidup dan mati. Oh, Yesus menampakkan diri, orang ini tertolong. Ya, masa kita mengalami begitu? Oh, Yesus bisa menyatakan diri dalam keadaan damai. Bisa juga, terserah dia. Tapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat, kata Yesus. Ya, jadi kita mau melihat dulu baru percaya. Kita mau mengerti dulu baru kita percaya. Wah, kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamin keselamatan dan hidup kekal, harus kita masuk ke otak kita, harus kita bisa tembus logika kita, baru kita percaya dia. Wah, dia lebih kecil dari otak kita. Karena dia bisa dikendalikan oleh otak kita. Kita ngerti, kita mengerti, kita kenal, kita tahu, kita jelas, bisa tembus, baru kita percaya. Ya percuma dia jadi Tuhan, dia lebih kecil, padahal dia lebih besar. Alam semesta, cakrawala, seluruh dunia, dan semua makhluk itu ciptaan dia. Jadi masalah kita sanggup percaya dan tidak sanggup percaya. Kita tetap harus pilih. Kita harus pilih yang benar ialah aku mau mampu percaya. Tolonglah aku Tuhan, supaya aku yang tidak mampu ini menjadi mampu percaya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Anda coba lihat aja. Ya, saat murid-muridnya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, mereka menyeberang saat tengah malam, beberapa mil mereka jalan dari pantai. Itu terjadi angin sakal dan mereka sangat-sangat ketakutan. Ombak besar, badai besar terjadi. Dan jam 3 malam itu Yesus berjalan di atas air. Nah, makanya orang yang gampang-gampang takut dan panik. Kalau udah panik, udah takut, udah gusar, udah galau, Tuhan juga dianggap hantu. Maka mereka teriak-teriak. Mereka teriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Dan saya percaya Petrus juga termasuk di antara murid-murid lainnya teriak. Itu hantu, itu hantu. Namun saat Yesus dengar mereka teriak-teriak ketakutan bilang Yesus itu hantu, Yesus berkata, tenanglah. Tenanglah, baru sama-sama melayani untuk mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Baru mujizat besar terjadi. Sekarang udah jadi bilang Yesus itu hantu. Yesus berkata, tenanglah aku ini. Nah, si kode ini, si Petrus berkata, kalau memang engkau, biarlah aku jalan di atas air seperti kamu menuju ke tempatmu, Tuhan. Ya, Yesus mana pernah bisa ditantang. Yesus kalau mau pakai bahasa sekarang berkata, cepat takut. Lu mau datang, ayo come here, datanglah, coba. Ya, maka Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Ya, Yesus berfirman kepada dia, Yesus berkata kepada dia, datanglah. Dengan sangat gentleman, dengan sangat penuh keyakinan, Yesus katakan, sini, mari datang. Dan Anda tahu, saat seketika itu, Petrus yang sebentar lemah, sebentar kuat, sebentar lemah. Dia tiba-tiba dia jadi mampu percaya dengan apa yang dia minta pada Yesus dan apa yang Yesus katakan, maka dia turun dari kapal. Bayangkan, ini nekat banget.
Ya, dia sudah melanggar hukum alam. Dia mau minta sesuatu yang tak masuk akal. Dia mau jalan dengan kakinya di atas air. Seperti Yesus. Dia sudah mau masuk dalam alam supernatural. Saat dia minta kepada Yesus, Yesus katakan, sini datanglah. Dan itu saat dia yang tidak mampu percaya. Dia yang lemah, tidak punya iman, tapi tiba-tiba berubah jadi mampu percaya. Dan dia langsung berjalan di alam supernatural. Jalan menuju Yesus. Karena Yesus yang menjamin dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dia maha kuasa. Ya saat itu mungkin airnya jadi keras kayak daratan atau apa, kita nggak tahu. Yang pasti Petrus jalan menuju ke Yesus berada. Nah, kalau kita baca lebih lanjut lagi. Petrus sekali mendapatkan Yesus, tiba-tiba dia rasakan ada tiupan angin. Ya, dia rasakan, oh mulai datang logikanya jalan. Mulai dia lihat situasi dan kondisi. Dia mulai pakai otak. Dia mulai terpengaruh oleh lingkungan. Terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Takutlah dia. Ya, dan dia mulai tenggelam. Artinya apa? Saat dia mampu percaya, dia berjalan dalam alam supernatural. Mujizat mewarnai kehidupannya. Saat dia tidak mampu percaya lagi, dia tenggelam. Dan ujung-ujungnya akan mengalami kematian. Nah, saat seperti itu, wah untung dia masih bisa minta tolong dan teriak kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Oh, ibarat dia berkata, Tuhan, kasihani aku yang sudah tidak mampu percaya. Kasihani aku, Tuhan, yang lemah iman. Kasihani aku yang terganggu imannya. Oh, Tuhan, kasihani aku. Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus itulah dahsyatnya dia. Seketika dengar suara Petrus, dia mengulurkan tangannya, dia memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah saudari, ya, mampu percaya itu sangat penting. Akan menentukan hasil hidup kita sangat berbeda dengan apa yang akan kita tuai dengan kepercayaan kita. Ya, artinya dengan aku mampu percaya, aku menerima banyak yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Dan jika aku tidak mampu percaya, aku tidak akan menerima apa-apa yang luar biasa dari Tuhan. Aku hanya jalanin hidup ini secara hukum alam dan secara apa yang menjadi ya upah ataupun hasil jeripaya ataupun usaha manusiawi kita. Kalau Tuhan berkenan atau tidak berkenan, apapun akan sirna dan pupus sebelum dimulai. Oleh karena itu, unsur-unsur yang membuat Anda dan saya mampu untuk percaya, satu, kasih karunia yang memampukan. Kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Kita ini tidak layak, kita ini seringkali otaknya terlalu gede. Kita ini kadang-kadang kita menjadi senyawa dengan dunia ini yang lebih banyak tidak mampu percaya, tidak mau percaya, dan selalu pakai otak dan logika berkata, kalau nggak make sense, nggak masuk akal, aku tak percaya. Kalau tidak kelihatan, aku tak percaya. Jangan fanatik dan lain sebagainya. Ini nggak masuk ke ilmu pengetahuan, tidak tembus. Tidak bisa. Ya, jangan kita sehomogen dengan mereka di dunia ini. Kita harus betul-betul menyangkut keberhasilan hidup, menyangkut keuntungan-keuntungan yang sangat membuat hidup kita berbuah lebat dan menikmatinya dengan luar biasa karena kuasa dan kemurahan Tuhan mewarnai hidup kita. Maka kita harus jadi mampu untuk percaya. Memang kita tidak mampu. Lihatlah siapa Petrus. Baru saja teriak, itu hantu. Namun karena Tuhan berkasih karunia pada dia, dia bisa tiba-tiba jadi mampu percaya. Dan dia berjalan di atas air. Menuju di mana Yesus berada. Ya, karena seketika dia mampu percaya, dia bisa berjalan di atas air. Menuju ke tempat Yesus berada.
Ini dia, beda. Ya, kalau dilihat daripada tabiatnya dan lihat daripada karakter, lihat daripada apa yang terjadi barusan. Kalau Yesus mau seperti manusia, engkau dan saya, mungkin Yesus tidak akan turunkan kasih karunia pada dia. Bodoh amat, kamu tadi masih mengolok-olok aku. Kamu masih salah ngomong saya, Tuhan bilang hantu. Enak aja mau ngalami mujizat. Tak usah ya. Biarin rasain sendiri. Nah, tapi Yesus beda. Yesus tidak membalas kita setimpal dengan apa yang kita perbuat terhadap dia. Dia mengasihi kita, dia peduli kita, dia sangat berkemurahan pada kita. Oleh karena itu, kita yang tidak layak dijadikan layak. Kita yang tidak pantas dijadikan pantas. Ini namanya kasih karunia. Karunia pemberian yang didasarkan oleh kasih, oleh Tuhan. Itu kita terima. Kita bisa percaya Yesus, kita bisa diselamatkan, dosa diampuni, kita punya terjaminan untuk masuk surga, kita mempunyai penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus tinggal bersama kita. Itu semua diawali dengan iman, percaya, buka hati, tidak mampu percaya, jadi mampu percaya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan karena usaha kita manusiawi, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya apa? Saulus yang berubah menjadi Paulus, dia sangat tidak layak. Tapi Tuhan layakkan dia. Dia mengalami perjumpaan pribadi dalam perjalanan ke Damsyik. Dan Yesus menyinari dengan sinar. Dan menjamahnya dengan kasih agape. Menerima dia apa adanya. Bahkan Paulus, walaupun sudah bertobat, banyak orang tidak mampu percaya. Masa orang yang begitu jahat bisa bertobat, membantai orang Kristen, orang percaya Yesus. Kok bisa jadi orang percaya? Oh, banyak orang tidak percaya. Namun Tuhan utus dengan Barnabas bawa dia ke semua yang berkumpul pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Nah, akhirnya Paulus diterima dan dijadikan salah satu rasul yang diutus, yang dipakai Tuhan dengan ajaib heran, dan banyak tulisannya menjadi surat-surat yang dia tuliskan memenuhi sebagian besar di Alkitab Perjanjian Baru. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Ibarat mulai dari beriman pada Yesus, bertobat, percaya, terima keselamatan, pengampunan dosa. Itu juga karena kasih karunia. Nah, aku ada hari ini jadi rasul, aku jadi guru, aku jadi penanam gereja, pembuka gereja baru, pelopor. Itu juga karena kasih karunia. Dia berkata, tidak ada sesuatu yang boleh kata unsur manusiawi, semua karena kasih karunia. Jadi, dalam menjalani kehidupan nyata sebagai orang percaya, kita butuh kasih karunia dari Tuhan. Setiap saat senantiasa mewarnai kehidupan kita di dalam segala aspek kehidupan, menghadapi segala masalah, apapun juga namanya. Sehingga banyak perkara-perkara yang tadinya kita tidak mampu percaya, karena kasih karunia Tuhan turun, memampukan kita. Kita berubah menjadi mampu percaya, sehingga kita boleh masuk ke dalam satu dunia, alam supernatural, mujizat Tuhan mewarnai kehidupan kita. Ya, jadi kalau dia apa yang dia janjikan pada kita, apa yang dia sudah firmankan pada kita, sekali kita percaya, kita tidak usah bimbang ragu lagi dalam menjalani hidup ini. Jalan mana yang harus kita pilih? Karena dia yang akan menjadi penunjuk jalan bagi kita. Dan kita akan lihat kemuliaannya akan dinyatakan. Dan kita akan mengalami banyak-banyak hal yang spektakuler dalam kehidupan ini. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus
tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu Tuhan, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar ya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Glory, haleluya. Kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, betapa dalam kasih-Nya harus kita tahu. Karena Dia mengasihi, maka Dia peduli. Karena Dia mengasihi, maka Dia memperhatikan kita dengan hatinya. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia memberikan banyak janji-janji dan firman-Nya yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita, kompas bagi jalan kita, sehingga kita tidak tersesat. Jangan ikuti aliran dunia ini. Mungkin banyak orang sementara sedang berdebat, banyak orang sedang membawakan satu tema, atau mereka sedang berargumentasi kanan dan kiri, atau pro dan kontra, berkata ini tidak mampu percaya, ini nggak make sense, mana bisa, dan lain sebagainya. Ya, kita jangan tergolong mereka. Kita mau tergolong menjadi orang yang betul-betul mau pro ke Tuhan, karena kita butuh Tuhan setiap hari, setiap saat. Kita mau belajar, kita mau rendahkan hati untuk mampu percaya, bukan tidak mampu percaya. Oleh karena itu, unsur kedua membuat orang bisa mampu percaya ialah menghargai pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan itu luas. Ya, banyak yang bisa Tuhan beri kepada kita
mulai dari keselamatan, napas hidup setiap hari, oksigen, ya, berkat yang dicurahkan bagi kita, kesempatan yang dia berikan, dia tawarkan buat kita, ya, dia melibatkan kita dalam pekerjaannya, dan dia melibatkan kita untuk menjadi mandatarisnya, meneruskan karya penyelamat bagi dunia ini. Ini pemberian Tuhan. Damai sejahtera dia beri, sukacita, keteduhan, ketenangan, keheningan hidup dia beri. Ini pemberian Tuhan. Bahkan mujizat demi mujizat, kelayakan demi kelayakan dia beri. Ini semua ada pemberian-pemberian Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita lakukan sesuatu. Makanya namanya kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia namanya upah. Kalau upah itu karena sudah bekerja dapat gaji. Sudah melakukan sesuatu usaha, baru dapatkan imbalan. Ya, tapi ini kita yang tidak layak, kita tidak lakukan apa-apa, tiba-tiba kasih karunia itu turun atas kita. Kita yang gak mampu, tiba-tiba jadi mampu. Yang tadinya tidak mau percaya, akhirnya jadi percaya. Yang kita selalu tidak mau melihat apa sih yang dikatakan mujizat. Nah sekarang kita mau melihat, dan kita rasakan, kita nikmati. Ini namanya menghargai pemberian Tuhan. Petrus coba kalau dia tidak menghargai pemberian Tuhan. Saat dia berani lantang, dia berkata, Tuhan kalau memang engkau itu dia, izinkan aku jalan di atas air ke tempatmu. Ya, Tuhan memberi dia kelayakan. Sini, ayo sini. Ya, dan saat Tuhan Yesus berkata, mari kau di sini. Datanglah ke sini. Maka itu firman mengandung kuasa dan melayakkan yang tidak layak. Ini pemberian Tuhan. Karena dibalik daripada apa yang Yesus katakan, firmankan itu, ada kuasa mujizat yang akan terjadi. Karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara alam. Mana bisa orang jalan di atas air? Mungkin murid lain bisa ketawain dia, lu minta yang keterlaluan lo. Yang benar aja. Kamu kan bukan Tuhan. Enak aja minta keterlaluan, ya. Tapi bagaimanapun Tuhan beri dia kesempatan. Tuhan beri dia untuk bisa menikmati suatu kehidupan di alam supernatural yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi orang yang percaya. Dan saat itu pemberian Tuhan dihargai, maka dia mampu percaya dan dia jalan di atas air menuju ke tempat di mana Yesus berada, dan dia mengalami suatu kehidupan yang luar biasa, di atas alam supernatural. Tidak biasa-biasa. Ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Ini pemberian Tuhan dan dihargai. Nah saat mana dia bimbang dan ragu dan lihat situasi dan kondisi, mulai logikanya beroperasi daripada iman yang beroperasi, maka mulailah dia terjerumus dan mau jatuh. Mulailah dia bisa mengalami ketenggelaman dan dia bisa mati, naas, habis dia. Ini pemberian Tuhan bagi dia, tidak dihargai, mati dia, tenggelam dia. Tapi saat dia menghargai pemberian Tuhan, dia berjalan di atas air. Matius 14 ayat 29 mengatakan demikian. Oleh karena itu mari kita rinci beberapa pemberian Tuhan kepada Petrus, yang dari tidak mampu percaya menjadi mampu percaya. Namun ketika dia tidak mampu percaya lagi, lalu dia bertobat dan Tuhan selamatkan dia, dia balik lagi jadi mampu percaya. Ya, apa yang dia alami? Yang pertama ada kasih karunia. Tuhan berikan pada dia kasih karunia. Kalau enggak, tak mungkinlah dia bisa menjadi percaya dan berjalan di atas air. Kedua, Tuhan memberikan pada dia iman. Ya, seperti apa yang Yesus katakan, firmankan kepadanya, dan matanya dengan iman menuju, tertuju kepada Yesus, bukan kepada air. Matanya tertuju, dan dia pegang dengan iman apa kata Yesus. Dan jadi, dia bisa berjalan di atas air. Dan saat mana imannya goyah, dia lihat tiupan angin. Dia rasakan tiupan angin. Dia rasakan angin ini di atas air. Ini bahaya, ini bisa tenggelam, dan dia tenggelam. Ini dia. Iman. Tuhan Yesus berikan dia iman. Yang tiga, pengalaman supernatural. Pengalaman mengalami mujizat, berjalan di atas air. Dan keempat,
keselamatan. Saat dia lemah iman, saat dia berubah dari mampu menjadi tidak mampu percaya, dia hampir tenggelam, hampir mati, dia teriak, Tuhan tolong. Dan Tuhan segera ulurkan tangan, memegang dia, dan artinya menyelamatkan dia. Lalu bersama Yesus naik ke kapal. Saudari, kalau kita mau jadi orang yang mampu untuk percaya, hargailah pemberian Tuhan dalam segala bentuk yang dapat engkau temui dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam hal-hal sederhana sampai hal-hal yang kompleks, hal-hal yang luar biasa. Engkau bisa rinci sendiri berapa banyak pemberian Tuhan yang telah Dia berikan kepadamu sebagai perwujudan daripada kasih karunia kepadamu. Masihkah kita berani tidak mampu percaya? Kita harus jadi mampu percaya total kepada Dia. Untuk masa depan kita sudah ada, dan Dia menjamin pengharapan kita tidak akan sirna, dan Dia rancangkan rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Dia. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, iya dan amin. Kita percaya dosa kita diampuni. Kita percaya suatu hari kalau tinggalkan dunia yang fana ini, kita akan menuju kepada dunia yang akan datang. Kita akan masuk dalam kekekalan. Roh kita akan nikmati hidup yang kekal selama-lamanya bersama Yesus, dan semua umat percaya. Kita harus percaya. Dari tidak mampu jadi mampu. Nah, kita sekali mampu percaya. Itu pun karena kasih karunia dan hargai pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bisa mampu percaya karena kita tahu dengan persis bahwa Tuhan menghendaki kita percaya kepada Dia. Dari banyak bagian Alkitab tertulis tentang pengajaran, tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan Yesus kehendaknya adalah semua harus percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Jangan tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan menimba keberuntungan. Mujizat tidak akan kita nampak, tidak akan kita alami. Banyak kali Yesus kata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Maka kita dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30 Dia berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, ada orang khawatir tentang pakaian, tentang makan apa, ada yang khawatir tentang masa depan, ada yang khawatir hidup berbagai kekhawatiran. Tuhan Yesus mengajarkan, lihatlah bunga bakung di padang, lihatlah burung di udara, lihatlah rumput, semuanya yang demikian itu Tuhan aja jagai, Tuhan aja hidupi. Masa tidak lebih Tuhan jagai kamu? Jadi terlebih-lebih kamu, Dia akan mendandanimu. Jangan tergolong orang yang kurang percaya. Matius 8 ayat 26 berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saat terjadi angin ribut, terjadi badai ombak besar, Yesus sedang tidur di buritan dengan tenang. Murid-muridnya membangunkan Dia dalam keadaan panik. Yesus tegur mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah, artinya saat kita kurang percaya, kita bisa jadi takut. Matius 14 ayat 31 yang tadi kita bicarakan tentang Petrus yang berjalan di atas air. Saat dia merasa ada angin tiup, saat dia merasakan, ini logikanya mulai beroperasi, mulai berfungsi, ini otaknya mulai pikir, ini kenapa aku ada di atas air? Ini cilaka nih, bisa tenggelam. Nah, dia tenggelam. Namun karena dia pada saat kritis, dia cepat teriak, Tuhan, tolong aku. Segera Tuhan turun tangan, pegang dia,
ulurkan tangan, pegang dia, dan Tuhan selamatkan dia. Dan Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Artinya tadi aja lu teguh imannya. Tadi kamu yang tidak mampu percaya jadi mampu percaya, dan kamu berjalan dari kapal turun lalu jalan di atas air ke tempatku berada. Kok sekarang jadi bimbang lu kamu? Jangan jadi kurang percaya. Dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, yang percaya itu. Ya, jadi kita bisa menjadi mampu percaya karena kita tahu ada kasih karunia Tuhan memampukan. Kita bisa mampu percaya karena kita menghargai pemberian Tuhan. Kita bisa mampu percaya karena kita tahu dengan persis Tuhan menghendaki kita percaya. Nah, saat perjalanan hidup kita mengalami ujian sedemikian, dari tidak mudah percaya, ya, akhirnya jadi percaya, kita harus betul-betul dibangun iman kita sedemikian rupa supaya kita jadi orang yang betul-betul setiap hal, setiap waktu, dimanapun, menghadapi apapun, kita tegar teguh dan tetap mampu percaya karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia Tuhan yang menguasai alam semesta, dunia dan segala isinya, ciptaan dia. Dia Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang setiap saat memperhatikan kita. Saat kita menaruh iman kita kepada dia, kita baik-baik percaya dia. Percaya apa katanya, apa firmannya. Nah, kita harus menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti murid-muridnya. Sekali melihat Petrus dan Yesus naik ke atas kapal, murid-muridnya menyembah dan berkata, engkaulah sungguh-sungguh anak Allah yang hidup. Ya, jadi mereka sungguh-sungguh menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus, karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri. Dari tidak mampu percaya menjadi mampu percaya, dan sekarang sungguh-sungguh mampu percaya dan menyenangkan Tuhan dengan penyembahan. Percaya dengan total, pegang taati apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, ini yang akan membuat hidupmu tidak akan sama lagi mulai saat ini. Kalau engkau betul-betul berpindah dari tidak mampu percaya menjadi mampu percaya, banyak hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang adikodrati, ya, yang supernatural akan terjadi. Dan kita nikmati. Yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kalau kita percaya demikian, masa depan kita sungguh ada, harapan kita takkan hilang. Dia janjikan pengharapan, dia janjikan kepada kita masa depan yang ceria dan bahagia, dan dia janjikan dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita berubah mulai hari ini. Kita mau menjadi orang yang dimampukan Tuhan untuk mampu percaya, bukan tidak mampu percaya. Dan kita nyatakan iman kita kepada dia dengan nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, aku percaya. Haleluya. Lewati lembah air mata sekalipun, aku tetap percaya firman-Mu, iya dan amin. Haleluya. Ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, iya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin.
Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Nyanyikan sekali lagi dari hatimu. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Jamin Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin. Nyanyikan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, janjikan kemenangan dan Dia menjamin kemenangan itu bila mana kita percaya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Mungkin saat engkau mendengarkan apa yang diulas tadi, engkau mungkin tergelitik di hatimu dan berkata, banyak hal tidak masuk akal. Banyak hal tidak masuk akal. Bagaimana aku mampu percaya? Itu normal. Manusia pakai otak. Manusia mesti tembus otak dan logis. Baru kita percaya. Namun hari ini engkau telah mendengar. Engkau yang tidak mampu untuk percaya, Tuhan bisa mampukan aku percaya. Karena kasih karunia-Nya yang akan memampukanmu. Dan bila mana engkau menyikapi, hargai akan pemberian Tuhan. Bahkan lebih dari itu, engkau tahu dengan jelas Tuhan berkehendak supaya kita semua yang percaya pada Dia harus sungguh-sungguh mampu percaya kepada Dia. Jangan bilang tidak mampu percaya. Maka kita dengan percaya dan tidak percaya akan sangat-sangat besar perbedaannya. Dari kutub utara ke kutub selatan aja tidak cukup untuk mengukurnya. Karena begitu besar perbedaannya. Ya, dengan percaya banyak yang kita hasilkan. Dengan percaya, banyak perkara-perkara yang tak mungkin jadi mungkin. Dengan percaya, kita boleh hidup dalam alam supernatural. Banyak mujizat dapat kita nikmati dan kita boleh terima segala apa yang tak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Tuhan dan Dia yang nyatakan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mau percaya, kita tidak mampu percaya, kita hanya melihat orang lain mengalami hidup yang sangat-sangat luar biasa, diberkati Tuhan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang bisa ditutur ceritakan pada orang betapa hebat Tuhan itu, betapa dahsyat Yesus kita. Oh, kita hanya bisa mendengar dan kita tidak ada yang bisa diceritakan. Bukan masalah cerita itu penting, tapi masa sih selama hidup kita hanya jadi orang-orang penonton, kita tidak mengalami, kita bukan pemain. Harusnya kita ada pemain. Kita juga terjun ke dalam kehidupan nyata kita dan kita alami dengan percaya. Oleh karena itu, apapun permasalahan yang sedang engkau hadapi hari ini, baik masalah ekonomi, baik masalah penjualan aset, baik masalah hutang tidak bisa bayar, baik masalah piutang tidak tertagih, baik masalah kontrakan jadi masalah, baik masalah kesehatanmu terganggu, kesehatan orang tua terganggu, kesehatan kakek nenek terganggu, mungkin juga masalah moralitas, mungkin juga masalah mentalitas, mungkin juga masalah hubungan suami istri yang tidak akur, atau orang tua dengan anak yang tidak akur, mungkin juga karena engkau sedang di bawah ancaman intimidasi oleh berbagai ulah perbuatan kita di masa lalu. Percayalah, kalau engkau percaya, engkau akan lihat yang tidak mungkin pun akan menjadi mungkin. Bayangkan tentang Petrus tadi. Tak mungkin manusia normal, biasa-biasa bisa jalan di atas air. Namun karena dia menjadi mampu percaya, dia terima kasih karunia Tuhan dan dia hargai pemberian Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri pada dia, kelayakan yang Tuhan beri pada dia.
maka matanya akan tertuju kepada Tuhan dengan percaya apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka dia bisa datang. Jangan lagi digoyahkan dan dibimbangkan oleh karena situasi dan kondisi. Dan kau akan alami mujizat demi mujizat. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tanda engkau percaya, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Mulai dari Tuhan, hati dan sikap yang bisa menyatakan, aku mungkin percaya. Aku mampu percaya. Katakan pada Tuhan, aku mau Tuhan jadi orang yang mampu percaya kepadamu dengan bulat hati. Karena aku tahu, dengan aku jadi mampu percaya, lebih baik jauh daripada yang tidak mampu percaya, yang sudah kualami sekian lama, dalam banyak hal. Mari Tuhan melihat ke atas tangan-tangan itu tumpangkan di atas dada mereka. Tanda mereka mau menyerahkan semua pergumulan hidup, semua masalah, semua sakit penyakit, ataupun kerinduan-kerinduan hati, ataupun Tuhan, segala cita-cita dan angan-angan yang belum tercapai Tuhan. Saat ini mereka nyatakan semuanya kepadamu, dan mereka mohonkan kasih karunia-Mu, dan mereka mau belajar untuk menghargai pemberian-Mu, dan mereka tahu dengan persis kehendak-Mu ialah mereka harus percaya, bukan tidak percaya. Maka dengan demikian mereka dengan percaya hidup bukan lagi karena melihat, tapi karena percaya. Oh, dengan iman percaya, sesuai imannya jadi pada dia. Saat ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau nyatakan dan bukakan jalan yang hidup dan yang baru. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang susah Engkau hiburkan, yang punya pergumulan hidup Engkau bukakan jalan, dan Engkau Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu melampaui apa yang kami minta, apa yang kami doakan saat ini. Kami doakan Tuhan, buka jalan untuk masalah hutang piutang yang belum terselesaikan, masalah penjualan aset, masalah kontrakan, masalah Tuhan, oh, untuk kesehatan orang tua atau diri mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, apapun bentuk penyakitnya saat ini, di dalam nama Yesus kami percaya oleh bilu Yesus mereka telah disembuhkan ya Tuhan. Saat mereka percaya dan sungguh hati, mereka lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka yang tak mungkin bagi manusia, tidak demikian bagi Allah, karena segala sesuatu dalam nama Yesus mungkin bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dan pertolongan-Mu nyata atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, kami terima mujizat, kami terima pertolongan-Mu yang nyata, kami terima Tuhan, haleluya, kesembuhan kami terima Tuhan. Oh haleluya, piutang-piutang yang tidak tertagih segera tertagih, hutang yang tidak kunjung bisa dibayar segera Tuhan lakukan mujizat, bahkan akan mengalami, oh haleluya, oh bebas dari hutang, karena Tuhan membela, Tuhan memberikan dia jalan keluar yang tidak lagi seperti apa yang manusia bisa pikirkan dan doakan. Tuhan mampu melampaui segala akal budi kami. Tuhan lakukan mujizat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat, haleluya. Saat ini saya mau doa untuk Anda yang sudah sakit pinggang lama. Sakit pinggang, di mana pinggangmu kamu tahu, saat sakit kamu sudah tempel koyok, kamu sudah minta diurut, dipijit dan segala macam, cari sinsai dan lain sebagainya. Engkau curiga ini jangan-jangan ada penyakit-penyakit apa yang bisa membahayakan nyawa dan lain sebagainya. Pokoknya apapun bentuk sakit pinggangmu, berapa lama tidak masalah, asal engkau percaya, engkau mengalami mujizat. Saat ini taruh dua tanganmu di atas pinggangmu yang sakit. Pegang janji Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan untuk orang sakit sembuh. Saat ini kita berdoa untuk yang sakit pinggang. Dalam nama Yesus, yang sakit pinggang, berapa lama pun sakitnya, di dalam nama Yesus apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus saat ini aku doakan, sakit pinggang segera harus tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus jadilah sembuh,
jadilah sembuh, jadilah sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Glory bagi namamu. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Saya doakan untuk Anda yang secara genetika turun-temurun sekeluarga, engkau terkutuk oleh penyakit hepatitis B. Saat ini belum nampak engkau positif, tapi engkau tahu dari orang tuamu sudah hepatitis B turun, dan ada gejala-gejala, bisa-bisa semua akan kena hepatitis B. Apapun bentuk yang sudah terjadi hepatitis B yang mengganggu kesehatan sekeluargamu saat ini, engkau sendiri yang harus mau. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Engkau sendiri yang harus percaya. Aku berkata, Tuhan, aku percaya. Kutukan hepatitis B. Aku tidak mau lagi dia bercokol dalam kehidupan kami sekeluarga. Mari, engkau tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu, tanda engkau percaya dan sepakat. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kami proklamirkan dalam nama Tuhan Yesus, kutukan penyakit hepatitis B harus segera tinggalkan seluruh kesehatan keluarga yang saat ini sedang tumpang tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Sembuh dari hepatitis B, sembuh dari hepatitis B, sembuh, 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 dan sembuh. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Oh Jesus, haleluya. Asam urat tinggi yang sering membuat lengan, jari, jemariku, lututmu sakit dan sangat menderita. Asam urat, persendian-persendianmu sudah mengalami efek-efeknya. Mari, kau taruh dua tanganmu di atas dadamu juga saat ini. Aku berdoa, haleluya. Dalam nama Yesus, asam urat yang sangat mengganggu, yang sudah kronis, yang membuat mereka sudah mengalami efek-efeknya ke atas persendian-persendian, bahkan jari jemarinya saat kadang sakit, ngilu, nyeri, sakit, dan kaku. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau peduli setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau berkehendak kami percaya. Karena dengan kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Sehingga kami setiap orang yang menyaksikan acara ini, kami mau beranjak dari tidak mampu percaya menjadi mampu percaya. Sehingga kami dengan kepercayaan yang kami teguh di hadapan-Mu, kami akan menimba keberhasilan, menimba keberuntungan, menimba kesehatan yang prima, menimba mujizat dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan, berkati semua yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kemuliaan bagi nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang berkuasa, berotoritas atas acara All by Grace ini. Kemuliaan bagi namamu, segala mujizat apapun yang terjadi adalah karena Yesus Kristus namanya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah All by Grace pada saat ini, dan kami mau terima berkat-Mu. Mari Tuhan, sewaktu kami akan usai acara All by Grace kali ini, Engkau yang akan curahkan berkat-Mu, berkat jasmani, jiwani, rohani, dan juga berkat materi atas setiap orang yang mengikuti acara ini dengan sepenuh hati. Biar berkat yang boleh kami rasakan, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih setialah Bapa yang melingkupi, membungkus kami, serta kuasa Roh Kudus yang membangkitkan semangat,
yang akan menuntun kami masuk dalam alam supernatural, dan yang akan mewahyukan kebenaran Allah, mengingatkan kami akan apa kata Tuhan. Itulah yang akan menjadi berkat kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa kembali di Jumat depan, waktu yang sama, 18.30 WIB, waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan berkati. Amin.